awalnya adalah hukum dari Tuhan. Lalu oleh manusia, hukum-hukum tadi, hukum-hukum ini dipecah-pecah untuk mengatur manusia menjadi ideologi-ideologi. Apakah itu di dalam ideologi politik atau Oke, Pak Paul, makasih. Bisa didengar jelas, Pak Paul? Merdu, ya, sedikit fales. Oh, sedikit Paul. Oke, terima kasih Pak Jenderal dengan paparannya. Saya mungkin sedikit agak koreksi dengan apa yang disebut Pak Jenderal tadi, ideologi dari Tuhan, ya. Kalau saya perhatikan bahwa yang dari Tuhan itu adalah bukan ideologi, tetapi adalah the law, hukum. Lalu oleh manusia, hukum-hukum tadi, berbagai hukum-hukum tadi, diterjemahkan, dibuat menjadi beberapa ideologi untuk mengatur manusia atau masyarakat. Itulah makanya pakar-pakar yang Pak Jenderal sebut tadi, kayak Socrates dan lain-lainnya, menerjemahkannya ke dalam ilmu politik dan sosial, ekonomi dan lain-lain, ya. Jadi awalnya adalah hukum, the law, yang diciptakan. Dan kenapa alasan kedua saya katakan the law? Di dalam ilmu pengetahuan, pada mulanya adalah kekosongan, ya, vakum. Agama apapun setuju dengan itu, Kristen atau agama lain, ya, pada mulanya adalah vakum. Tetapi di dalam kevakuman ini ada law di dalamnya, hukum fisik, ya. Contohnya adalah hukum gravitasi. Apakah di dalam kondisi vakum ada hukum gravitasi? Ada, ya. Lalu hukum energi dan juga hukum-hukum lainnya menjadi satu dan bereaksi dengan lainnya, sehingga terjadilah yang disebut, kalau pernah Anda atau Bapak-Bapak sekalian membaca buku dari awalnya adalah hukum dari Tuhan. Lalu oleh manusia, hukum-hukum tadi, hukum-hukum ini dipecah-pecah untuk mengatur manusia menjadi ideologi-ideologi. Apakah itu di dalam ideologi politik ataupun ideologi ekonomi, ya. Nah, jadi ideologi adalah ciptaan manusia yang bersumber dari hukum yang diciptakan oleh Allah tadi. Nah lalu kenapa alasan kedua hukum adalah yang pertama? Kita semua percaya, agama apapun percaya bahwa pada mulanya adalah kekosongan, vakum, ya. Tetapi di dalam kevakuman itu ada hukum di dalamnya. Misalnya hukum gravitasi. Apakah di dalam kevakuman pada awal mulanya ada hukum gravitasi? Ada. Dan hukum-hukum energi lainnya juga ada di dalamnya. Lalu hukum-hukum ini bereaksi satu dengan yang lain sehingga menciptakan partikel. Kalau Bapak-Bapak pernah mendengar God particle atau yang dikenal dengan istilah Higgs boson, ya, yang di Switzerland itu dibuktikan Higgs boson itu nyata, benar. Artinya begini, ada partikel A, ya. Lalu partikel A ini diadukan dengan partikel A juga dengan kecepatan tertentu. Ketika mereka bertuburukan, tercipta partikel yang baru namanya partikel B. Nah, itulah disebut partikel B, inilah God particle atau Higgs boson istilahnya. Nah, jadi di dalam kevakuman itu pada mulanya adalah hukum. Nah, itulah dua alasan kenapa saya sebut hukum yang awal-awalnya ada di dunia ini. Lalu terjadilah ideologi dan lain-lainnya. Bahkan terciptalah partikel, manusia, binatang, dan lain-lain selanjutnya. Nah, kita kembali kepada Pancasila. Kenapa Pancasila di Indonesia? Katakanlah karena Pancasila itu hanya ada di Indonesia, ya, yang tersurat, ya Pak, ya. Kalau Pak Jenderal tadi mengatakan di tanah Batak ada Pancasila, mungkin itu yang tersirat, ya, bukan yang tersurat, karena hukum adalah yang tersurat. Di Eropa, di Amerika ada Pancasila, tapi itu yang tersirat, bukan yang tersurat.